Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Yang terhormat Bapak Reski Rinaldi Pramasa, SEME, dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saudari Fadila Amalia Solihah, Selin Puspojana, Sheila Devianti, dan saya sendiri Wahyu Nawawi akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Valuasi Ekosistem. 1. Perkembangan teknik valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan dengan menggunakan metode valuasi non-market telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan 1970-an. Misalnya King tahun 1966, Halliwell tahun 1967, Hunting tahun 1970, Odum dan Odum tahun 1972, atau The Groot tahun 2002. Di Eropa, valuasi lingkungan berkembang menjadi bidang penting pada tahun 1980 dan 1990-an oleh Navort tahun 1997. Pada waktu yang sama, metode valuasi non-market diterapkan dan berkembang juga di negara berkembang yaitu di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Laporan terbaru UNEP meninjau ulang teknik penilaian di negara berkembang dan menyimpulkan bahwa valuasi ekonomi tersebut adalah yang pertama, sangat bermanfaat dalam meningkatkan profil aspek lingkungan dengan proyek perkembangan dan kebijakan. Yang kedua, aplikasinya tersebar luas di negara berkembang. Dan yang terakhir, pada umumnya aplikasi tersebut sukses. Pengembangan terbaru di dalam valuasi lingkungan sudah menghasilkan metode baru untuk menaksir manfaat ekonomi tidak langsung dari hutan dan membuat pilihan yang lebih menyeluruh tentang pilihan penggunaan lahan yang memungkinkan oleh Navort pada tahun 1997. Namun, sampai saat ini tidak ada cara yang memuaskan untuk membandingkan keuntungan ekonomi langsung dan tidak langsung dari alternatif pilihan penggunaan lahan hutan oleh Bishop tahun 1999. Yang kedua yaitu kritik tentang valuasi lingkungan. Perdebatan nilai subjektif-objektif merupakan suatu debat panjang dalam sejarah filosofi atau WSTB tahun 2004. Kritik lain yang bertentangan dengan valuasi ekonomi dikemukakan BAN tahun 2002 berikut ini. Yang pertama, intrinsic versus instrumental value. Dalam hal ini, ada sudut pandang filosofis yang berbeda dalam menghargai nilai ekosistem. Valuasi didasarkan atas pandangan instrumentalis dari nilai, sedangkan lain berargumentasi bahwa dugaan nilai biodiversitas yang benar adalah hakiki. Nilai-nilai instrumental mungkin sangat kontras dibandingkan nilai-nilai moral oleh CBD tahun 2006. Nilai instrumen adalah variabel pilihan yang mungkin berubah, sedangkan nilai hakiki adalah nilai konstan mengikuti waktu. Kesukaran yang utama adalah menerjemahkan nilai-nilai ke dalam kebijakan nyata. Yang kedua yaitu relative versus absolute value. Valuasi mewujudkan dugaan ahli ekonomi bahwa nilai ekosistem adalah relatif, di mana nilai sesuatu selalu relatif dalam hal lain. Kritikus membantah bahwa biodiversitas mempunyai nilai mutlak dengan sendirinya. Oleh karena itu, nilainya tidak bisa terukur sehubungan dengan berbagai hal. Secara efektif, konservasi biodiversitas menjadi sesuatu yang sangat mendesak, pasti atau mutlak. Suatu ketentuan moral yang unggul. Yang terakhir yaitu instrumental versus total values. CBA atau Cost Benefit Analysis menilai bahwa perubahan dalam persediaan biodiversitas sebagai hal yang dibenarkan, padahal dengan begitu melewatkan fakta bahwa masing-masing sebagian kecil itu berperan untuk resiko hilangnya total stok oleh Norton tahun 1988. Oleh karena itu, pendekatan instrumental bisa menghasilkan hilangnya total stok. Menurut teori ekonomi, peningkatan kelangkaan menganugerahkan nilai. Oleh karena itu, ketika stok berkurang, nilai dari sisa masing-masing unsur akan meningkat. Materi yang ketiga yaitu metode valuasi lingkungan. Yang pertama, metode harga pasar. Metode ini digunakan untuk menaksir nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang diperjualbelikan di pasar. Perubahan nilai dalam kuantitas atau mutu barang atau jasa ekosistem harus diperhatikan.
Metode ini menggunakan teknik ekonomi baku untuk mengukur nilai ekonomi dari barang-barang yang dijual, berdasarkan pada jumlah orang yang membeli dengan harga yang berbeda, serta jumlah barang yang tersedia dengan harga yang berbeda. Yang kedua, metode biaya perjalanan. Metode harga perjalanan digunakan untuk mengukur permintaan aktivitas rekreasi. Metode biaya perjalanan digunakan untuk memperkirakan nilai penggunaan ekosistem atau lokasi yang digunakan untuk rekreasi. Perkiraan biaya atau nilai ekonomi tersebut berkaitan dengan yang pertama, perbuahan biaya-biaya akses untuk suatu lokasi rekreasi. Yang kedua, dihilangkannya keberadaan suatu lokasi rekreasi. Yang ketiga, penambahan suatu lokasi rekreasi baru. Yang keempat, perubahan mutu lingkungan pada suatu lokasi rekreasi. Yang ketiga, metode penetapan harga hedonik. Analisis harga hedonik digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang menempel pada berbagai karakteristik ekosistem sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk membayar pada orang-orang untuk menghindari dampak hilangnya jasa suatu ekosistem. Dengan demikian, metode penetapan harga hedonik digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai ekonomi untuk suatu ekosistem atau jasa ekosistem yang secara langsung mempengaruhi harga pasar. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan biaya-biaya atau manfaat ekonomi yang berhubungan dengan yang pertama, mutu lingkungan, mencakup polusi udara, polusi air, atau polusi suara. Yang kedua, kenyamanan lingkungan seperti pemandangan yang estetik atau jarak ke lokasi rekreasi. Yang keempat, penilaian ketidaktentuan. Contingent valuation adalah suatu teknik ekonomi berdasarkan survei untuk penilaian sumber daya yang tidak ada pasarnya di ekosistem tertentu. Sumber daya ini berguna bagi orang-orang, namun aspek tertentu dari kegunaan ini tidak mempunyai nilai pasar atau harga karena keberadaannya tidak secara langsung dapat dijual. Materi keempat yaitu penerapan valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan cenderung mencoba untuk membuat agen ekonomi menyadari biaya produksi dan kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan. Misalnya internalisasi, eksternalisasi. Dalam konteks ekonomi mikro, berbagai metode dikembangkan untuk digunakan dalam analisa manfaat dan biaya dengan tujuan pembentukan keputusan lingkungan. Banyak studi dilakukan untuk memperkirakan fungsi permintaan mengunjungi lokasi rekreasi seperti pantai, taman, danau, sungai, dan hutan. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa biaya perjalanan dan pendapatan konsumen adalah faktor penentu yang penting dari permintaan atau demand untuk mengunjungi suatu lokasi. Berbagai studi valuasi lingkungan yang telah dilakukan di Indonesia sebagai besar baru memvaluasi nilai penggunaan langsung dari nilai penggunaan tidak langsung dari suatu ekosistem. Dengan demikian, nilai eksistensi dan nilai pilihan dari ekosistem tersebut masih belum terukur. Sebagai contoh, Ruintenbeek menghitung total nilai ekonomi atau TEV Teluk Bintinu Irian Jaya dari semua barang atau jasa, market dan non-market value. Dan diperoleh hasil bahwa nilai ekosistem teluk tersebut kira-kira 5,1 sampai dengan 9 juta per tahun per rumah tangga. Hasil valuasi Putro Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat menemukan bahwa nilai penggunaan langsung merupakan nilai yang paling besar, yaitu 61,38% dari TEV. Selanjutnya adalah pembahasan studi kasus valuasi ekosistem di Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu atau GTP di Jawa Barat merupakan suatu ekosistem yang secara resmi ditetapkan sebagai cagar alam dan taman wisata alam. Ekosistem ini menyediakan banyak manfaat bagi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk di salah satu kampung yang ada di kaki Gunung Tangkuban Perahu memanfaatkan sedikitnya 167 spesies tumbuhan untuk kebutuhan kayu bangunan, kayu bakar, makanan, obat-obatan tradisional, pakan ternak, pakan burung peliharaan, tanaman hias, bahan alat rumah tangga, wewangian, serta upacara tradisional. Produk hutan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ekosistem GTP adalah paku tiang, paku kawah, rumput-rumputan, kayu bakar, dan belerang. Jika dilihat dari fungsi kawasan, saat ini ekosistem GTP mengalami berbagai gangguan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan perambahan hasil hutan, penebangan liar, dan pengambilan rumput-rumputan dari area cagar alam.
Di samping kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat setempat, tingginya jumlah pengunjung ke Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu juga dapat berpotensi untuk menimbulkan berbagai gangguan jika tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah pengunjung akan meningkatkan usaha kerajinan tangan yang pada akhirnya akan menyebabkan perusakan hutan, karena penduduk mengambil bahan baku lebih banyak. Dalam kasus di atas, pengelolaan ekosistem GTP dapat dianggap sebagai model dari kegagalan pasar. Salah satu permasalahan yang memicu terjadinya kegagalan pasar di ekosistem GTP adalah inefisiensi pengelolaan ekosistem GTP sebagai suatu cagar alam dan taman wisata alam. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan cagar alam dan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu, pendekatan pemecahan permasalahan ini perlu dilakukan dengan paradigma ekologi ekonomi untuk menjamin pemeliharaan struktur dan fungsi ekosistem dan untuk mengintegrasikan nilai ekosistem dalam pengelolaannya. Salah satu perangkat alat dari ekonomi ekologi adalah valuasi nilai ekonomi total atau total economic value dari produk dan jasa ekosistem. TEV diperlukan sebagai bahan pertimbangan yang menyediakan suatu dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Hasil pengkajian TEV suatu ekosistem penting dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan lingkungan. Untuk memperoleh TEV, perlu dilakukan suatu valuasi ekosistem. Valuasi adalah prosedur untuk mengukur nilai moneter dari barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di dalam makalah, diketahui bahwa nilai guna langsung ekosistem GTP adalah sebesar 99,5 dikali 10 pangkat 9 rupiah per tahun. Nilai guna tidak langsung adalah sebesar 89,7 dikali 10 pangkat 9 rupiah per tahun. Nilai pilihan adalah sebesar 1040 dikali 10 pangkat 12 rupiah dan nilai eksistensinya adalah sebesar 2,5 dikali 10 pangkat 9 rupiah per tahun. Dengan demikian, total economic values atau TEV yang dihasilkan oleh ekosistem Gunung Tangkuban Perahu per tahun adalah sebesar 1040,7 dikali 10 pangkat 12 rupiah per tahun.